Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Raja Beda, NIM 2102020040, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi pasar. Yang pertama, pendahuluan. Efisiensi pasar adalah kondisi di mana harga aset di pasar seperti saham telah mencerminkan semua informasi yang telah tersedia secara cepat dan akurat. Artinya tidak ada investor yang secara konsisten bisa mendapatkan keuntungan di atas rata-rata hanya dengan menggunakan informasi yang tersedia, karena harga sudah mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut. Yang kedua, kita masuk pada pentingnya memahami efisiensi pasar dalam dunia investasi. Yang pertama, menentukan strategi investasi. Dalam pasar yang efisien, semua informasi tersedia tercermin dalam harga saham. Artinya, strategi aktif seperti memilih saham berdasarkan analisis teknikal atau fundamental mungkin tidak menghasilkan keunggulan jangka panjang. Yang kedua, menghindari confidence. Banyak investor percaya mereka bisa mengalahkan pasar, padahal dalam pasar efisien peluang tersebut sangat kecil. Memahami efisien pasar bisa mencegah overconfidence dan mengambil keputusan. Yang ketiga, menghargai informasi dan waktu. Jika pasar efisien, maka mencari informasi tambahan atau melakukan riset mendalam mungkin tidak memberikan keuntungan signifikan. Investor bisa menghemat waktu dan sumber daya dengan berinvestasi pada instrumen yang sesuai seperti reksadana indeks. Keempat, risiko dan imbalan hasil yang realistis. Pemahaman ini membantu investor mengolah ekspektasi mereka dalam pasar efisien. Risiko dan imbal hasil berjalan sering. Tidak ada uang mudah tanpa risiko yang setimpal. Ketiga, masuk pada definisi efisiensi pasar. Konsep ini diperkenalkan oleh Eugene Fama melalui teori efficient market hypothesis atau dalam kurung EMH. EMH membagi efisiensi pasar menjadi 3 bentuk. Yang pertama, efisiensi bentuk lemah. Harga mencerminkan semua informasi historis seperti data harga dan volume pelanggan. Yang kedua, efisiensi bentuk setengah kuat, semi strong from. Harga mencerminkan semua informasi publik termasuk laporan keuangan, berita dan pengumuman perusahaan. Yang ketiga, efisiensi bentuk kuat, strong from. Harga mencerminkan semua informasi termasuk informasi privat atau insider. Selanjutnya, harga saham mencerminkan informasi yang tersedia di pasar, baik informasi publik maupun informasi yang diantisipasi oleh pelaku pasar. Hal ini sejalan dengan hipotesis pasar efisien dalam kurung efficient market atau EMH yang mengatakan bahwa harga saham selalu mencerminkan seluruh informasi yang relevan pada waktu tertentu. Jenis-jenis efisiensi pasar. Yang di dalam tabel terdapat 3 bentuk efisiensi. Yang pertama, where from. Informasi yang dipakai, informasi historis harga saham. Contoh, analisis teknikal tidak efektif. Yang kedua, semi strong from. Informasi yang dipakai, informasi publik, laporan keuangan, berita. Analisis fundamental tidak efektif. Yang ketiga, strong from. Informasi yang dipakai, semua informasi publik dan privat. Contoh, insider trading tidak efektif. Implikasi teori efisiensi. Yang pertama, sulit untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Kedua, strategi analisis teknikal tidak efektif di pasar where from. Yang ketiga, analisis fundamental tidak efektif di pasar semi strong. Yang ketiga, insider trading tidak memberikan keunggulan di pasar strong from. Bukti empiris terdapat 2. Yang pertama, studi Eugene Fama Vance Robert Shiller. Yang kedua, contoh efisiensi pasar di Indonesia bisa sebut IHSG, reaksi pasar terhadap rilis laporan keuangan. Kritik terhadap efisiensi. Yang pertama, anomali pasar. Yang kedua, behavioral finance. Relevansi bagi investor. Yang pertama, strategi investasi pasif dalam kurung indexing funds
aktif. Yang kedua, informasi publik menjadi kunci. Yang ketiga, perlunya diferensi portofolio. Akhir kesimpulan, yang pertama, efisiensi pasar membantu memahami dinamika harga saham. Kedua, tidak semua pasar benar-benar efisien. Ketiga, pentingnya bagi investor untuk mengetahui tempat mereka beroperasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.